Wah, lucu banget. Sugeng Rawu, selamat datang di Jogja. Nah, sekarang tim review rumah udah nyampe di Yogyakarta. Dan kita akan review salah satu rumah yang punya konsep yang lucu banget. Nah, lihat kan sekarang lagi ada di kursi goyang kayak gini dengan nuansa-nuansa yang agak sedikit etnik gini. Nah, penasaran kan seperti apa isi rumah yang ada di sini? Mending kita langsung ketemu dengan yang punya rumahnya aja. Yuk, kita langsung ke sana. Halo, permisi. Permisi. Wah, hai. Baru ditelepon udah nyampe loh ternyata. Cepat tanggap. Halo, apa kabar? Halo, baik. Wah, dan ini nih orangnya yang punya rumah di sini ya. Nah, langsung aja kali ya. Penasaran banget pengen tahu seperti apa sih konsep yang ada di rumah ini, karena udah ngeliatnya, kalau aku sendiri ngeliatnya pas baru nyampe kelihatannya tuh agak heritage gitu loh, ya, agak-agak etnik. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit tentang rumah ini. Jadi sebenarnya ini rumah tempat aku lahir dan bertumbuh besar. Terus karena sekarang udah ibaratnya udah kerja di luar kota, nggak di Jogja lagi, terus jadinya kok rumah ini kosong, gede gitu. Terus sayang kan, gimana sih caranya biar bisa mendatangkan penghasilan juga? Masa istilahnya gue punya rumah di dekat Malioboro, tapi kayak nggak berguna gitu. Jadi kepikirannya untuk dijadiin hostel. Nah, sebenarnya ini semua dibikin kayak begini sebenarnya biar murah. Oke, nah, biar hemat. Iya, makanya ngeliat-liat di sebelah sini itu ngeliat kok ini kayak barang-barang yang dipakai di rumah semua iya, ya. jadi sebenarnya ini nih piring kaleng ini nih sebenarnya juga kita pakai di rumah. Zaman dulu misalnya kalau di sini kan masih ada namanya arisan. Dulu tiap bulan selalu ada arisan. Nah, ini nih nampan-nampan yang dipakai untuk bawa teh hangat ke tempat teman-teman arisan. Nah, terus sekarang dipakai untuk hiasan juga. Oke, gitu. terus ini ada kayak poster-poster Ajinomoto. Iya. Ini kalau nggak salah nih produk-produk zaman dulu ya. Iya, bener Ini banget. juga tuh ada. Terus ngeliat di sana juga ada rantang-rantang sama termos-termos yang Iya, zaman dulu ya. yang sering dipakai lah di rumah ibaratnya. Ini bener-bener barang-barang yang semuanya dipakai di rumah zaman dulu ya. Iya, benar Oke. banget. Ini konsepnya kalau kita lihat ini campuran-campuran agak-agak ada Chinese-nya juga ya. Iya, benar banget. Kan kalau misalnya di sini di Ketandan ini sebenarnya dikenal dengan wilayah pecinannya Jogja sih. Jadi kalau misalnya Arman kesini di bulan-bulan setelah Imlek, namanya Cap Gomeh, biasanya di sini ada Pekan Budaya Tionghoa. Oke, kayak gitu. jadi karena emang di sini area itu area pecinaan, jadi Iya. emang konsepnya emang agak-agak ethnic Chinese, Iya. plus ditambahin agak Jawa-Jawa gitu Iya. ya. Oke. Yang menarik lagi nih, yang pas udah nyampe di sini, tuh ngelihat biasanya kan ada lampu-lampu hias. Nah, ini pakai tempat nasi, itu lucu banget ya. Iya, ini sebenarnya tempat nasi zaman dulu. Jadi dulu kan misalnya kita taruh nasi itu nih namanya kalau di bahasa Jawanya namanya ceting. Oke. Nah, ini tempat nasi terus dipakai aja untuk lampu biar lucu gitu, seperti itu. Lucu banget ya. Terus ada gelas kaleng-kaleng enamel juga kan. Iya, bener-bener banget. Ini masih area luar nih, kita paling penasaran pengen lihat area dalamnya nih. Boleh nggak sih kita kepoin? Boleh banget. Waduh, boleh ya. Udah kalau gitu kita langsung aja masuk ke dalam, kepoin area dalamnya seperti apa. Yuk. Yuk. Yuk, selamat masuk yuk. Wah, lucu banget. Ini konsepnya apa nih kalau untuk di dalam sini nih? Ini ruang makan. Ruang makan. Oke. Nah, ini ruang makannya ini digambar sama salah satu kru. Ini ceritanya peta wisata Jogja lah ya. Oh, jadi ya peta-peta yang ada di Jogja ya. Jadi Iya. ceritanya sekarang posisinya di sebelah Yang sini. ada titik merah itu. Titik merah itu di Iya. sini. Oh, jadi di sebelah sana bisa ada candi, terus Ada Gunung Merapi. Ada Gunung Merapi. Ada pantai. Oke, lucu juga. Nah, yang menarik perhatian nih pas pertama kali masuk ke sini nih meja makannya nih. Ini kalau kita lihat nih Property People, nih meja makannya kaki-kakinya itu dari mesin jahit ya? Iya, benar. Iya, mesin jahit zaman dulu. Jadi ini mesin jahit, terus atasannya ini pakai apa nih? Jadi ini ceritanya dulu sebelum pintu rumah di depan jadi rolling door, ini pintu rumah depan. Dulu oke. kayu jati. Jadi ini jadi rumah ini sebenarnya udah pernah direnovasi waktu gue SMA gitu kan. Nah, ini pintu rumah aslinya yang zaman dulu. oke. Terus karena nggak kepake karena ini kayu jati kan sayang, jadi diubah kayak gini. Oke, jadi ini benar-benar memanfaatkan ini ya barang-barang yang dulu, Iya. terus bisa dimodifikasi sedikit, jadi kayak mesin-mesin jahit yang udah nggak kepake lagi, dijadiin kaki buat meja, terus si pintu masuknya juga dipakein jadi atasan meja gini ya. Iya. Keren banget ya.
Nah ini juga kursi-kursinya juga benar-benar tetap pakai kursi-kursi yang zaman dulu ya. Iya bener banget. Kebetulan kalau kursi ini ada tante sih, dia memang pengoleksi dan penjual barang-barang bekas gitu. Oke. Jadi dari dia juga. Dari dia juga nih ya, jadi barang-barang etnik gitu ya zaman Iya, dulu ya. benar Ini banget. kalau untuk dindingnya sini lucu banget nih. Ini agak lumayan beda. Kalau misalnya ngeliat dindingnya ini kayak agak-agak sedikit emang berasa Chinese-nya ya kalau ngeliat. Terus lukisan-lukisannya juga lucu. Dan ini untuk area makan ya? Iya, ini tempat makan. Kita akan kepoin area mana lagi nih? Bisa ke kamar, mau ke kamar Kita boleh, lihat kamar ke ya? dapur boleh, Oke. kemana yang terserah sih. Oke, kita lihat ke sana. Nah, kalau ini area apa nih namanya? Ini namanya area bersantai. Jadi oke. kalau misalnya tamu-tamu mau ngerokok bisa di sini, jadi bukan di kamar. Biar di kamar tetap nggak bau lah ya. Ya, jadi lucu juga ya pada Anies itu. Di sebelah Ya. sini ada meja-meja bar lucu tuh dari kayu-kayu. Ya, Terus di benar sebelah juga. sana juga. Ini banyak banget nih pakai botol-botol bekas kayak buat DIY ya. Manfaatin Iya, botol-botol benar-benar. bekas untuk dia jadi ditaruhin tanaman ya. Lucu juga. Iya, ya. benar banget. Sebelah sini. Ini buat bisa dipakai buat spot foto-foto juga ternyata. Bisa. Terus itu piring kaleng zaman dulu nih. Kalau misalnya kita di rumah orang tua yang zaman dulu makannya pakai piring kaleng kayak gitu yang ada motifnya. Iya benar. Tetap pakai ini ya. Nah, ini yang tadi lihat lucu nih ada besi-besi gini nih apa sih sebenarnya? Sebenarnya ini dulu adalah tangga naik ke tower air di atas. Nah, terus dimanfaatin aja biar ada hiasannya biar bagus. Keren juga ya. Manfaatin spot-spot yang ada zaman Iya. dulu biar tetap nggak dihilangin tapi difungsionalkan atau dimodifikasi tetap jadi Iya, hiasan yang keren. Nah, kita ke sebelah sini. Nah, ini sebelah sini ada area ada area santai juga. Iya. Ini ada ini nih, ditaruhin tempat main-main ya. Iya, ini namanya dakon. Kalau misalnya di Jakarta mungkin orang kenalnya congklak ya. Ini untuk mainan. Jadi misalnya santai-santai sore di sini bisa main game tradisional di Jawa ya, khususnya di Jogja. Terus di situ juga ada gamelan kecil, jadi bisa dibunyi-bunyiin gitu. Iya, bener. Ini juga bijinya bukan benar pakai biji ini ya, namanya biji congklak beneran. Iya. Nah, ini lucu. Nah, Beli di terus pasar nih dekat sebelah sini. sini menarik perhatian, mungkin bisa lihat di sebelah sini nih. Ini ada wastafel, lucu Iya. banget. Ini entah memaksimalkan apa nih namanya. Nah, Lucu ini banget. zaman dulu ini nih timbangan. Kalau misalnya kita ke Pasar Beringharjo di belakang sini, ini timbangan. Jadi biasanya dipakai timbangan, terus sekarang dipakai untuk nampung airnya kalau buat cuci tangan. Oke, jadi lucu banget ya bener-bener tetap memanfaatkan barang-barang yang dari zaman dulu untuk dijadiin ini ya, hiasan-hiasan. Iya, dan bener juga banget. Pasti berguna banget. Nah, sekarang kita sebelah sini nih. Ini dari tadi menarik perhatian banget nih. Ini ada mural-mural ya. Nah, ini konsepnya apa sih? banget. Ini kenapa ada mural di sebelah sini? Jadi kan di sini karena dekat kamar mandi, jadi catnya tuh sering ngelupas. Jadi digambarin aja sekalian daripada cuma dicat putih biasa, digambarin lagi. Terus biar karena di tempat bersantai, dipilihnya yang suasana tropikal-tropikal gitu. Jadi ada daun-daun, ada flamingonya, jadi juga bisa buat foto di sini, Iya, spot agak foto. chill-chill gitu ya. Jadi Iya, ini salah satu bener tips juga banget. untuk memanfaatkan area di kamar mandi kalau misalnya emang kan kamar mandi biasa santai-santai apa biasa aja ya. Jadi kayak biar menyegarkan mata, biar lebih santai. Bisa Iya. dipakai juga area buat foto-foto loh ini sini ya. Sekarang kita akan lihat area yang lain lagi. Oke, Kamar tidur ya. boleh. Dan kita langsung ke poin kamar tidurnya. Ayo. Oke, sekarang kita ada di area kamar ya. Iya, bener Dan ini banget. lucu banget nih pas masuk dalam sini. Ini kamarnya benar-benar difungsionalkan dengan menggunakan kasur susun ya. Kasur susun ini kenapa sih kepikiran buat bikin gini? Jadi ceritanya kan di rumah ini tuh benar-benar bangunannya nggak diubah. Jadi kamarnya ya udah kamar yang ada supaya ibaratnya bisa nampung banyak orang. Dipikirinnya adalah kasur susun. Jadi kalau gini kan kamar yang biasanya cuma 1 orang bisa dipakai untuk 4 orang. Oke, jadi benar-benar difungsionalkan ya. Ya. Dan yang menarik perhatian banget juga nih pas masuk di sini bisa ngeliat di meja hias yang ada di sini. Nah, ini meja hiasnya pakai apa sih namanya? ini? Kerat bir kerat ya. bir ya. Jadi kayak tempat kerat bir atau kan botol-botol minuman gitu. Iya. Dijadiin meja hias. Ini kepikirannya kenapa nih bisa bikin Nah, kayak gitu? kebetulan kepikirannya kayak gini karena yang tadi gue udah cerita ada tante yang emang kolektor barang-barang begini. Nah, dia bantuin untuk oh ini bikin gini aja. Oh ya bagus kok, dia kasih sampel dan ini udah jadinya kayak gini. Bagus kayak gitu. Oke, wah lucu banget ya udah ngeliat area kamarnya. Nah, kamar mandinya penasaran nih pengen lihat seperti apa. Ayo. Kita lihat kamar mandinya yuk. Yuk kita lihat kamar mandinya. Wah ini terang banget ya kalau di kamar mandinya sendiri ya. Iya terang karena kebuka langsung langit. Jadi konsepnya emang dibikin kebuka gini ya? Iya, Oke. benar banget. Nah ini cukup luas banget nih kalau untuk kamar mandi dengan apa motif-motif temboknya juga dibikin kayak Garis-garis doang. Garis-garis aja, jadi acak-acakan jadi benar-benar dibikin natural gitu ya. Iya benar banget. Terus di wastafelnya juga ini ada Dari batu. Batu-batu ya.
Oke. Jadi sebenarnya ini dulu ruangan laundry, jadi buat cuci baju gitu loh. Nah karena sekarang udah dijadiin hostel, jadi sekarang langsung dibuka konsepnya kayak gini aja, langsung pasang shower aja, nggak usah tutup atap lagi. Yaudah biar jadi kayak gini aja langsung. Jadi juga tetap enak ya, jadi kayak Iya. dingin juga di sini. Lucu juga konsep kali ini ya. Oke, kalau gitu kita ngobrol-ngobrol di luar kali ya. Iya, Yuk. ayo. Oke, berarti kan kita udah lihat-lihat semua nih areanya dari Iya. depan, terus area breakout di sini, area santainya, terus kita udah ngelihat juga area kamar tidur, terus tadi ngeliat toiletnya juga yang lucu banget. Wah, kalau bisa kita lihat tadi berarti ini adalah konsepnya Campuran antara Chinese sama Jawa, karena di sini area pecinan. Tapi kan kita juga ada kenal beberapa teman di sini kan memang Jogja gitu kan. Jadi ada campuran unsur Jawanya. Kayak tadi ada wastafel dari Timbangan Pasar kayak gitu-gitu. Terus ada congklak juga kayak gitu. Jadi, nah banyak banget bisa tips-tips yang kita bisa dapetin dan kita lihat tadi nih kayak tadi ada apa meja makannya itu yang dari Iya, dari pintu lama. Pintu lama, terus dari kakinya dari mesin jahit, Iya. terus tadi kita ngeliat kayak lampu-lampunya hias, lampu Iya, hiasnya juga dari tempat pakai ceting. ceting tempat nasi Tempat ya nasi, gitu ya. bener Terus dari meja-mejanya juga tadi apa meja dari Kerat. craft beer Kerat. gitu ya. Itu banyak banget tips-tips. Ada tips-tips lain nggak sih buat property people mungkin untuk gimana cara memfungsionalkan barang-barang zaman dulu biar tetap bisa dipakai? Paling tipsnya adalah beberapa dari kita kan pasti punya kayak barang-barang yang kita sayang atau ada kenangan-kenangan tentang orang tua kita dulu atau nenek kita, bisa juga dimanfaatin untuk dipakai di rumah dengan sedikit modifikasi tentunya. Kalau misalnya kayak kaca lama dicat ulang kayak gitu-gitu sih. Jadi benar-benar kayak misalnya punya ini ya barang-barang lama yang masih disayang, yang sayang dibuang gitu Iya, ya. sayang Jadi dibuang, mungkin bener bisa, banget. bisa dibikin atau dicat ulang atau Iya, mungkin ditambahin apa apa, kali ya. Jadi itu bener. benar-benar salah satu tips untuk di episode kali ini gimana cara memfungsionalkan barang-barang zaman dulu masih bisa dipakai dan masih bisa dijadikan barang-barang yang berguna di rumah Anda masing-masing. Bener Wah, banget. kalau gitu keren banget, cukup dulu untuk episode review rumah kali ini yang spesial ada di Jogja. Iya. Kita hari ini udah boleh main-main dan kepoin rumahnya Mbak Kiki. Iya, Thank you banget ya. sama-sama. Dan konsep heritage etnik campuran ya, Jawa, Cina dan lain-lain. Nah, kalau gitu penasaran kan kita bakal kepoin atau ngintip rumah siapa lagi yang ada di Jogja. Nah, nonton terus episode review rumah spesial Jogja berikutnya. Kalau gitu thank you banget Mbak Kiki. Iya. Ya, dan property people. Dadah. Dadah. See you.